Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhkulin Nuha, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutiah, akan mempresentasikan makalah yang bertema Ejaan yang Disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian, penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis, karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Di dalam penulisan tanda baca, seringkali kita lalai dan melakukan kesalahan dalam penulisannya, sehingga menjadikan karangan atau karya ilmiah kita menjadi sebuah karya yang kurang baik karena adanya kesalahan tersebut. Karena apa? Tanda baca selalu dianggap sepele dalam penggunaannya, sehingga kadang menjadikan kalimat itu menjadi rancu dan berbeda arti. Suatu contoh, kita ambil kalimat kucing makan tikus mati. Dalam konteks kalimat ini, jika tidak kita beri pemisah tanda baca, maka akan menjadikannya sulit untuk dipahami. Dari kalimat kucing makan tikus mati, siapakah yang mati dalam konteks kalimat ini? Tentu membingungkan kan, karena tidak ada pemisah tanda bacanya. Akan tetapi, apabila kita ganti konteks kalimat ini dengan pemberian tanda baca seperti ini, kucing makan, tikus mati, siapakah yang mati dalam konteks kalimat ini? Tentu lebih jelas kan, yang mati adalah tikus. Kemudian, apabila kita gunakan konteks kalimat ini, kucing makan tikus, mati, siapakah yang mati dalam konteks kalimat ini? Tentu berbeda arti lagi kan, karena penempatan tanda bacanya itu berbeda. Kucing makan tikus mati adalah salah satu contoh kalimat yang banyak eksepsi apabila kita salah menggunakan tanda bacanya. Oleh karena itu, pemakaian tanda baca dalam penyusunan kalimat sangat perlu untuk diperhatikan. Macam-macam tanda baca dan fungsinya. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Titik. 2. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 dalam arti pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. 3. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Siregar, Merari, 1920, Azab dan Sengsara, Walter Freden, Balai Pustaka. 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang, dalam arti 24.200 orang. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tentu itu menunjukkan suatu perincian. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Misalnya, Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Husain. Jadi penempatan koma itu sebelum kata melainkan. 3. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Misalnya, oleh karena itu, kita harus hati-hati untuk penempatan koma setelah
kata karena itu, atau jadi, atau lagi pula. 4. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti kata oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, oh begitu, wah indah sekali. Penempatan koma itu setelah kata oh dan kata wah. 5. Tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. Jika kita tidak memberi tanda koma pada kalimat tersebut, maka bisa jadi kita akan salah membacanya. Tanda titik koma. Satu tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, makan malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. 2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma, ibu sibuk memasak di dapur, titik koma, adik menghafal nama-nama pahlawan nasional. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Misalnya, ketua Abdul Wahab, sekretaris Novitasari. Penempatan titik koma itu setelah kata ketua dan setelah kata sekretaris. Dilanjutkan dengan nama ketua tersebut. 2. Titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ayah titik 2, Karyo sini kamu. Jika kita tidak memberikan titik 2, maka akan menjadi ayah Karyo sini kamu. Tentu berbeda arti lagi kan. 3. Titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya, Pak Adi mempunyai 3 orang anak. Titik 2, Adi, Aldi, dan Asti. Tanda hubung. 1. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, kupu-kupu berulang-ulang, kemerah-merahan, mondar-mandir, sayur-mayur. Seperti itu. Jika ada 2 kata yang diulang-ulang, maka di tengah-tengah harus dikasih kata hubung. 2. Tanda hubung menyambung huruf dari kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Misalnya, ketua jika dieja menjadi K strip, E strip, T strip, U strip, A. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Baru dikasih tanda tanya. Jika dikasih tanda titik, maka akan menjadi kapan ia berangkat. Kan beda, itu tidak menunjukkan suatu kalimat tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Misalnya, bersihkan kamar itu sekarang juga. Itu menunjukkan sebuah kalimat perintah. Tanda seru dipakai pada akhir ungkapan atau pernyataan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu menunjukkan sebuah ketidakpercayaan. Maka harus diberi tanda seru setelah kalimat ketidakpercayaan itu. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, EYD, biasanya terdapat tanda kurung dalam arti E-nya ejaan, Y-nya yang D-nya disempurnakan, kurung tutup. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, keterangan itu dalam kurung, lihat tabel 10, menunjukkan perkembangan perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya,
Persamaan kedua proses ini dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 dalam kurung lagi, tapi ini menggunakan kurung psiko. Lihat halaman 35 sampai 38 kurung tutup. Perlu dibentangkan di sini. Tanda petik 2. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, petik 2. Saya belum siap, kata Mira. Itu menunjukkan pembicaraan dalam naskah yang tertulis. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul petik 2, rapor dan nilai presentasi di SMA. Itu diberi tanda petik 2, diterbitkan dalam harian Tempo karena menunjukkan sebuah judul buku atau karangan. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, saat ini ia sedang tidak mempunyai pacar yang di kalangan remaja dikenal dengan jomblo. Jomblonya itu diberi petik 2 karena mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal, petik 1. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, kau dengar bunyi kring-kring. Kring-kring itu dikasih tanda petik 1 atau tunggal. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Misalnya, feedback berarti balikan. Nah, itu kata balikan diberi tanda petik tunggal karena menunjukkan sebuah penjelasan arti. Tanda miring, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 12 garis miring PK garis miring 2005. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Misalnya, laki-laki garis miring perempuan. Cara membacanya juga bisa dengan kata laki-laki atau perempuan. Tanda penyingkat atau apostrof petik 1. Tanda penyingkat menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, gunung pun kan kudaki. Dalam arti kan itu sebenarnya kata asli adalah akan, karena a-nya dihilangkan menjadi petik 1 atau astrof. Kesimpulannya, penggunaan tanda baca perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis atau karya ilmiah. Masing-masing tanda baca memiliki aturan dan tata letak penggunaannya, sehingga kita harus cermat dan menggunakan tanda baca dan menempatkan tanda baca pada aturan yang telah ditetapkan. Penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD sangat dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ilmiah agar sebuah karya tulis ilmiah tersebut dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Dari berbagai macam kesimpulan, maka penggunaan tanda baca perlu untuk dipahami dan dipelajari lebih detail agar penggunaan tanda baca pada karya ilmiah yang kita buat menjadi benar dan mudah dipahami oleh orang-orang yang akan membaca karya tulis kita. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.